Pemirsa, banjir setinggi hingga 3 meter merendam pemukiman warga di 4 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Dan sebanyak 2.524 kepala keluarga atau 11.776 jiwa terdampak banjir. Hingga hari ketiga Kamis kemarin, banjir masih merendam 4 kabupaten, yaitu Sambas, Singkawang, Bengkayang, dan Landak. Sementara untuk satu wilayah di Kabupaten Landak, diantaranya Desa Darit dan Desa Ansang. Banjir yang terjadi di Desa Darit dinyatakan sebagai bencana terparah dalam sejarah desa tersebut. Warga tak menyangka derasnya air dari hulu Sungai Banyuke menerjang permukiman dengan cepat. Air langsung merendam rumah-rumah warga di dataran rendah, terutama di sekitar Dusun Pemantas, Hilir Tengah, dan Teluk Batu. Hujan deras yang terus turun serta listrik padam membuat warga semakin panik. Warga terpaksa mengungsi mencari perlindungan di rumah kerabat dan keluarga yang berada di lokasi lebih tinggi. Tim gabungan yang terdiri dari warga, pemerintah desa, Koramil, Polsek, BPBD, dan BNPB berupaya berevakuasi warga yang terjebak banjir. Para korban banjir sangat membutuhkan bantuan logistik seperti bahan pangan dan juga obat-obatan. Selain itu, dapur umum dan perahu karet juga sangat dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemirsa, lalu seperti apa kondisi terkini dari banjir yang melanda di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat? Kita sudah terhubung dengan Bapak Daniel sebagai Ketua Satgas Penanganan Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Daniel, seperti apa penyebaran banjir di beberapa kabupaten yang terdampak saat ini Pak? Selamat pagi, jadi di ada 4 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terdampak banjir, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Tetapi ada satu kabupaten yang memang kategori parah, yaitu Kabupaten Landak, tepatnya di satu kecamatan, namanya Kecamatan Menyuke. Untuk update terkini di Kecamatan Menyuke ini, khususnya di Desa Darit, ada 715 kepala keluarga yang terdampak, 2.860 jiwa. Kemudian di Desa Ansang itu ada 425 kakak atau 1.472 jiwa. Nah, kedalaman air di kedua desa ini bervariasi ya. Kalau di daerah Darit ini kedalaman air sampai 100 cm, kemudian di Ansang itu ketinggiannya di tempat-tempat tertentu ada yang 50 cm. Nah, memang total untuk satu kabupaten ini, untuk Kabupaten Landak ini, ada 2.295 kepala keluarga atau 8.845 jiwa. Karena sampai hari ini di Kabupaten Landak ini sudah meluas di 8 kecamatan, tetapi memang yang terparah di Kecamatan Menyuke. Nah, kalau kita melihat penyebab dari banjir di Kecamatan Menyuke ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama, selain intensitas hujan yang turun sangat lebat dari tanggal 21 sampai kemarin tanggal 23 masih ada hujan yang turun. Yang kedua, penyebabnya itu adanya pendangkalan di Sungai Menyuke itu, baik pendangkalan secara alami yang terjadi secara alami. Kemudian kita melihat juga yang ketiga itu penyebabnya topografi kedua desa ini memang berupa cekungan. Kemudian upaya-upaya yang sudah kami lakukan di pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sudah melakukan evakuasi dan penyelamatan, kemudian mendirikan posko kesehatan, juga ada posko pengungsian ya. Kita sudah menyediakan tempat-tempat pengungsian, tetapi memang di lapangan kita agak sulit karena masyarakat lebih nyaman mengungsi di rumah keluarga masing-masing. Oleh karena itu tim kita di lapangan memfasilitasi mereka. Dapur umum juga sudah disiapkan. Baik Pak, kemudian apakah ada kesulitan yang dihadapi untuk melakukan proses evakuasi para warga yang terdampak banjir ini Pak?
Ya, saya kira memang kesulitan di lapangan itu memang fasilitas kita terbatas ya. Fasilitas, kemudian personil kita juga terbatas. Selain juga geografis, juga ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi petugas kita di lapangan. Karena kita memang membutuhkan beberapa perahu karet yang dapat digunakan oleh tim. Secara personil sebenarnya kita cukup ya, tetapi memang personil ini kan harus kita lihat kemampuan dan kapasitas mereka dalam melakukan evakuasi ya. Memang kita dibantu tidak hanya petugas yang dari pemerintah, TNI, Polri, juga masyarakat. Nah, ketika kita melibatkan masyarakat ini juga kita memang harus memperhatikan kapasitas mereka begitu. Kemudian untuk bantuan logistik, apakah saat ini sudah bisa tersalurkan, Pak? Bantuan logistik di posko itu bantuan logistik sebetulnya sudah ada ya. Hanya memang kita kan belum bisa mendistribusikan karena ini memang situasinya belum bisa mendistribusikan dari rumah ke rumah. Nah, ini juga menjadi tantangan. Oleh karena itu kepada masyarakat yang memang rumahnya sudah tidak aman, ini memang hendaknya harus bersedia dilakukan pengungsian ya, dievakuasi supaya ini pengkoordinasian terhadap penyaluran logistik ini dapat lebih optimal begitu. Nah, karena ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami ketika masyarakat itu mengungsi di rumah keluarga mereka masing-masing, kami harus mempunyai data mereka sehingga mereka tidak terlewatkan di dalam pendistribusian logistik, terutama untuk persoalan makanan-makanan yang siap saji yang dapat mereka konsumsi sesuai dengan waktunya begitu. Baik, Pak. Kemudian apakah sudah ada wacana untuk meminta status tanggap darurat kepada pemerintah daerah? Nah, ini memang puji Tuhan kemarin malam tadi saya sudah menerima tembusan penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Landak. Ini juga menjadi salah satu alat kita, instrumen kita untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga hari ini. Pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur akan melihat langsung ke lokasi sekaligus menyerahkan bantuan. Dan kita juga sudah menyampaikan informasi ini ke pusat, ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dan kita tentu mendorong ya, tidak hanya pemerintah tetapi dunia usaha, masyarakat, mari kita bersama-sama meringankan beban rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di daerah Kecamatan Manyuke ini. Baik, Pak. Kemudian apakah ada korban-korban yang terdampak banjir ini mengeluhkan mengalami penyakit atau luka-luka akibat banjir ini, Pak? Ya, jadi selain memang logistik makanan, kita membutuhkan juga obat-obatan. Ini sudah pasti ya, makanya kita turunkan juga Satgas bidang kesehatan untuk membuka posko kesehatan. Ini pasti karena memang penyakit yang sangat rentan dialami oleh saudara-saudara kita yang mendapat musibah banjir ini biasanya diare, penyakit kulit dan juga tensi mereka naik. Jadi karena stres ya. Jadi ini juga kita persiapkan alat-alat kesehatan, fasilitas kesehatan di daerah setempat kebetulan lokasinya sangat aman. Ini kita siagakan 24 jam begitu untuk melayani. Baik, Pak. Kemudian untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan, apakah ada cara-caranya, Pak? Bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk masyarakat, sekarang kan poskonya ada di kantor camat ya, kantor camat Manyuke, kemudian ada kantor desanya memang terendam ya, kantor camat, ada fasilitas-fasilitas umum. Ini bisa langsung dan juga bisa melalui BPBD setempat ya. Kalau misalnya di daerah perkotaan di Kabupaten Landak itu tidak mungkin tuh ke sana, bisa mengumpulkan bantuan-bantuan ke BPBD setempat ya untuk nanti BPBD bisa menyampaikan ke posko utama gitu. Baik, terima kasih Pak Denil atas waktu Anda di Kabar Pagi TV One. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.